Yo guys, welcome back to my YouTube channel again with me, Adit. Oke cuy, jadi video kali ini gue bakal bikin konten reaction lagi ya cuy ya. Di sini gue bakal bikin konten reaction bus Indonesia versus bus Bangladesh cuy. Bus apa bis ya? Bis ya bis ya. Gue akan reaction bis Bangladesh versus bis Indonesia cuy ya. Oke, jadi kita langsung aja let's go ke YouTube-nya cuy. Oke sih, jadi videonya udah gue dapet nih ya dari channelnya Taufik RS. Kalau kalian mau lihat-lihat ke channelnya langsung aja ya, itu ada di sini nih, ada di sini tulisannya. Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu. Lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia, dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Salah Dan satu oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan luar bahas ya, inilah 5 perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Padet banget kayak di Jakarta nih. Tata tertib. Di awal bahasan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya, jadwal keberangkatan, dan lain sebagainya. Menurut Bank Dunia ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh, tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti trayek ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal keberangkatannya. Pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Kalau kalian sering menggunakan bus antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi di Indonesia, pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri. Tapi penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari Anda. Apakah Anda jago tawar-menawar atau tidak? Kalau kalian jago tawar-menawar, kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah. Kayaknya kita harus ini aja ya, harus bawa emak-emak cuy kalau ke Bangladesh nih cuy ya, biar transport kita lebih murah gitu cuy. Yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadaluarsa. Kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya, artinya masih bisa beroperasi guys. Banyak banget bisa yang terawat kalau masih bisa jalan di jalan raya. Boleh aja cuy anjir. BTW ini nomor 4 ya. Becaknya beda dengan di Indonesia ya. Bus dalam kota. Kalau di Indonesia tuh becaknya abangnya yang di belakang, kalau ini abangnya yang di depan. Selanjutnya terkait bus dalam kota. Ini. Kita ambil saja contohnya kota Dhaka, Bangladesh dan kota Jakarta. Bangladesh memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan. Bodi bus yang sudah sangat rusak sekali, hanya ditambal dengan dempul saja. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Dhaka, Bangladesh pun mengeluarkan narasi yang serupa, bahwa bus dalam kota di negara Bangladesh jauh dari kata kelayakan. Sedangkan di Indonesia sendiri, misalnya bus Transjakarta untuk saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman, serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo, tentunya dengan bodi jahitan dari karoseri lokal dalam negeri. Karoseri Laksana nih cuy. Populasi bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara Bangladesh. Namun di akhir tahun 2018 lalu, Bangladesh memesan bus asal Indonesia, yakni dari karoseri Laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 1034 unit. Semoga bus-bus yang dibeli itu bisa segera beroperasi dan meremajakan armada-armada yang ada di negara Bangladesh. Ya, wih, ada bendera Indonesia sama Bangladesh ya cuy. 3. Supir dan kecepatan.
Wah, ini kayak bis Jawa Timuran nih, ngebut-ngebut jangan-jangan ya. Buset dah. Nabil, bisa Nabil nih, PO Nabil. Perilaku supir bus yang ada di jalan raya di negara Bangladesh terkenal agak kasar, seperti saling menyalip dengan kecepatan tinggi, saling menyembunyikan klakson, belum lagi kalian akan diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot. Bagi kalian yang tidak biasa tentunya itu akan membuat fisik Anda gemetaran selama ada di dalam bus tersebut. Namun bagi masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Pokoknya mantap benar sih ini masyarakat Bangladesh. Mepet anjir loh ngomel-ngomel supir sih. Terkait dengan supir dan kecepatan masih nyaman-nyaman aja bagi Jawa Timuran penumpangnya. Kecepatan di atas rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus yang ada di negara Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget, guys. Santai. Jarak tempuh. Bangladesh sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh. Namun faktanya kebanyakan bus di sana melayani rute-rute pendek saja, terutama daerah-daerah yang ramai ataupun yang berpotensi banyak penumpangnya. Berarti kayak Mayasari, Metro Mini warga gitu ya. Di sana mengaku susah mengakses transportasi Mayasari umum untuk daerah jauh, pedalaman, maka tidak heran sekalinya gitu, jalan seperti bus ataupun kereta Indonesia zaman pasti dulu melebihi kapasitas penumpangnya. Selain itu karena susahnya akses ke kota, membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia, yang dimana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun, dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan, baik itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun. Apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perintis sekalipun. Untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan bus yang trayek jauhnya. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Kemudian ada pula yang paling jauh, yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. 90 jam. Karoseri. Karoserinya apa sana ya? Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya, bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia, baik terkait dengan tampilan, kenyamanan maupun safety-nya. Hal itu terbukti di mana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia tepatnya pada tahun 2018 lalu sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu. Selain itu, Bangladesh juga membeli bus tingkat dari karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan dikabarkan Bangladesh meniru bus buatan dari karoseri Laksana tersebut. Meniru anjir. Bapak Weri Yulianto selaku bagian ekspor manajer karoseri Laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama Laksana dan Legasi di Bangladesh. Pak Weri menambahkan bahwa Laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo Laksana di sana. Saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia, guys. Mantap. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya.
Oke cuy, mungkin tadi kita udah lihat video yang bis ini ya, perbedaan bis Indonesia sama Bangladesh. Ya jelas ya, bis di Indonesia itu lebih jauh unggul cuy kalau menurut gua ya cuy ya. Karena ya lu lihat tadi 5 poin yang tadi aja ya, kayak ada trayek, fasilitas keamanan, jarak, terus harga juga ya cuy ya. Dan waktu jadwal keberangkatan juga cuy. Kalau di Indonesia tuh udah pasti, misalnya ada bis malam, bis pagi, angkatan pagi gitu itu. Kalau di Bangladesh tuh katanya tadi nggak teratur gitu cuy. Nah jadi bersyukur banget kita bisa tinggal di Indonesia ya cuy ya. Karena bis-bis di sini lebih manusiawi ya cuy ya. Oke, mungkin sekian video dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan subscribe juga channelnya dia ya, ada di deskripsi. Bye bye.